Pernahkah kalian membayangkan sebuah pesta pernikahan yang seharusnya penuh tawa, justru terasa seperti upacara pemakaman yang menyayat hati bagi mempelai wanitanya? Bayangkan saja, seorang gadis cantik yang penuh harapan tiba-tiba dipaksa menikah dengan pria asing yang terlihat kumal dan berbau sampah menyengat. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa kalian dalam sesi cerita yang kali ini benar-benar akan menguras emosi dan membuat kita semua berpikir ulang tentang arti sebuah penampilan luar yang seringkali menipu mata kita semua. Siska adalah nama gadis malang itu, seorang perempuan yatim piatu yang selama ini hidup di bawah ketiak bibinya yang sangat kejam dan hanya memikirkan harta. Setelah orang tua Siska meninggal dunia karena kecelakaan tragis, seluruh warisan yang seharusnya menjadi hak Siska justru dikuasai oleh sang bibi dengan berbagai cara licik. Siska yang lembut tidak pernah melawan. Ia hanya berharap suatu saat nanti bisa hidup mandiri dan lepas dari penderitaan yang menyiksanya setiap hari di rumah megah, namun terasa seperti penjara baginya. Namun harapan itu pupus ketika sang bibi terlilit hutang judi yang sangat besar kepada sekelompok rentenir berbahaya di kota tersebut. Karena tidak mampu membayar, sang bibi mencari jalan pintas yang sangat tidak manusiawi dengan cara menjual Siska kepada seorang pria yang dikenal sebagai pengumpul sampah di sudut kota. Pria itu bernama Budi, seorang laki-laki misterius yang penampilannya selalu terlihat kotor, memakai baju compang-camping, dan seringkali terlihat sedang mendorong gerobak tua mencari barang-barang bekas di jalanan. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana yang sangat suram tanpa ada dekorasi indah atau bunga-bunga yang wangi semerbak seperti pernikahan pada umumnya. Siska hanya bisa menangis sesenggukan di dalam kamar saat dipaksa mengenakan kebaya putih sederhana yang sudah mulai menguning warnanya. Ia merasa hidupnya sudah berakhir hari itu juga, membayangkan akan menghabiskan sisa umurnya di sebuah gubuk kumal bersama seorang pria yang bahkan tidak ia kenal sama sekali identitas serta asal-usul keluarganya. Bibinya hanya tertawa puas sambil menghitung uang segepok yang diberikan oleh perantara, tanpa peduli sedikit pun pada hancurnya perasaan keponakan kandungnya sendiri. Siska diseret keluar dari rumah menuju sebuah mobil tua yang asapnya sangat hitam, di mana Budi sudah menunggu dengan wajah datar tanpa ekspresi yang jelas. Tidak ada kata cinta atau janji manis yang terucap. Hanya ada keheningan yang mencekam di antara mereka berdua selama perjalanan menuju tempat tinggal baru yang sangat asing bagi Siska. Sesampainya di sebuah daerah kumuh, Siska tertegun melihat sebuah rumah kayu kecil yang dindingnya sudah banyak yang lubang dan atapnya hanya tertutup seng berkarat. Di sekeliling rumah itu, tumpukan plastik, botol bekas, dan kardus-kardus yang menggunung menciptakan pemandangan yang sangat memprihatinkan bagi siapapun yang melihatnya. Budi kemudian mempersilahkan Siska masuk dengan suara yang berat, namun entah mengapa terdengar sangat tenang, tidak seperti suara orang kasar yang Siska bayangkan selama ini. Malam pertama mereka dilalui dengan kecanggungan yang luar biasa. Siska hanya duduk di pojok dipan kayu sambil terus memeluk lututnya karena merasa sangat takut. Budi tidak mendekat. Ia justru memilih tidur di lantai beralaskan tikar tipis dan memberikan satu-satunya tempat tidur yang layak untuk istri barunya itu. Siska merasa heran, mengapa pria pemulung ini bersikap sangat sopan dan tidak menyentuhnya sama sekali meskipun mereka sudah sah secara hukum dan agama sebagai pasangan suami istri saat itu. Keesokan harinya, Siska terbangun karena aroma masakan yang sangat harum menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya yang tajam. Ia melihat Budi sudah selesai memasak sarapan sederhana, namun terlihat sangat lezat. Jauh lebih baik daripada sisa makanan yang sering diberikan bibinya dulu. Meskipun pakaian Budi masih tetap kumal dan bau sampah, tangannya terlihat sangat terampil saat menata piring dan menyajikan nasi goreng hangat di atas meja kayu yang sudah mulai goyang dan terlihat sangat tua. Selama berminggu-minggu, Siska mulai terbiasa dengan rutinitas Budi yang berangkat pagi-pagi sekali membawa gerobaknya dan baru pulang saat matahari sudah terbenam. Siska sendiri mencoba membantu dengan merapikan rumah dan memilah sampah-sampah yang dibawa suaminya agar bisa dijual dengan harga yang lebih layak di pengepul besar. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Siska mulai merasakan ketenangan batin yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya saat tinggal bersama keluarga besarnya yang penuh dengan kepalsuan. Suatu hari Bibi Siska datang berkunjung bukan untuk menjenguk dengan niat baik, melainkan untuk menghina dan merendahkan martabat keponakannya itu kembali. Ia tertawa terbahak-bahak melihat Siska yang kini tangannya mulai kasar karena ikut membantu memilah barang bekas yang kotor setiap harinya. Sang bibi bahkan meludahi lantai rumah mereka dan mengatakan bahwa Siska memang pantas hidup di tempat sampah karena tidak berguna bagi keluarga besar mereka yang terhormat di mata masyarakat itu. Budi yang baru saja pulang mendengar semua hinaan itu, namun ia tetap diam dan tidak menunjukkan kemarahan yang meluap-luap kepada wanita tua yang jahat itu. Ia hanya menatap tajam ke arah bibi Siska.
Sebuah tatapan yang sangat dingin dan penuh wibawa, yang sempat membuat sang bibi merasa sedikit gemetar ketakutan. Namun rasa sombong sang bibi mengalahkan akal sehatnya. Ia terus mengoceh tentang betapa miskinnya mereka sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah kumuh itu dengan perasaan puas yang meluap. Siska menangis di pelukan Budi. Ia merasa sangat malu karena suaminya harus ikut dihina oleh keluarganya yang sangat kejam dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Budi hanya mengelus rambut Siska dengan lembut dan berbisik bahwa semua ini akan segera berakhir dan keadilan pasti akan datang pada waktunya yang tepat. Siska tidak mengerti apa maksud perkataan suaminya itu. Ia hanya menganggapnya sebagai kata-kata penghibur agar dirinya tidak terus-menerus larut dalam kesedihan yang mendalam. Kecurigaan Siska mulai muncul ketika ia menemukan sebuah kartu hitam dengan desain sangat mewah di dalam saku celana kotor milik Budi saat sedang mencucinya. Kartu itu bukanlah kartu biasa, melainkan kartu kredit eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di dunia, dengan limit yang tidak terbatas. Siska merasa bingung, bagaimana mungkin seorang pemulung memiliki benda seberharga itu? Apakah suaminya mencuri, atau menemukan benda itu di tumpukan sampah yang ia kumpulkan setiap hari di jalanan? Ketika Siska mencoba bertanya, Budi hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa itu hanyalah mainan plastik yang ia temukan di jalan dan tidak memiliki nilai apapun. Namun Siska merasa ada yang tidak beres. Apalagi ia sering melihat mobil-mobil mewah sering melintas pelan di depan rumah mereka, seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Ia juga sering melihat Budi berbicara dengan orang-orang berpakaian rapi di balik bayangan pohon besar saat malam hari, ketika mengira Siska sudah tertidur dengan lelap. Puncak dari misteri ini terjadi ketika sebuah undangan pesta ulang tahun perusahaan teknologi terbesar di negara itu tiba-tiba dikirimkan ke alamat gubuk mereka yang kumuh. Nama yang tertera di undangan emas itu bukanlah nama Budi sang pemulung, melainkan Bapak Adrian Santoso, seorang CEO misterius yang wajahnya tidak pernah muncul di media. Siska merasa ini pasti salah kirim, namun Budi justru menyuruh Siska untuk bersiap-siap dan mengenakan gaun paling bagus yang bisa ia temukan di lemari tua mereka. Budi memberikan sebuah kotak besar kepada Siska yang berisi sebuah gaun malam berwarna biru tua yang sangat indah dan terlihat sangat mahal harganya. Siska ragu untuk memakainya, namun Budi meyakinkannya bahwa gaun itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun bekerja keras mengumpulkan barang-barang bekas. Dengan perasaan was-was, Siska berdandan secantik mungkin dan mengikuti suaminya yang kali ini juga mengenakan setelan jas hitam yang meskipun terlihat sudah lama, namun sangat pas di badannya. Mereka tiba di gedung pertemuan mewah menggunakan taksi tua, sementara di sekeliling mereka berderet mobil-mobil mewah seharga miliaran rupiah milik para tamu undangan. Saat melangkah masuk, semua mata tertuju kepada mereka dengan tatapan merendahkan, apalagi ketika mereka melihat sepatu Budi yang masih terlihat kusam dan tidak mengkilap. Bibinya yang juga hadir di pesta itu karena diajak oleh rekan bisnisnya, langsung menghampiri mereka dan mulai meneriakkan kata-kata kasar untuk mengusir mereka keluar. Sang bibi berteriak kepada petugas keamanan bahwa ada pemulung yang menyelinap masuk ke pesta terhormat tersebut untuk mencuri makanan atau barang berharga milik tamu. Suasana menjadi sangat kacau. Siska sudah hampir menangis karena merasa sangat malu dan ingin segera pulang kembali ke rumah kumuh mereka di pinggiran kota. Namun, di tengah kegaduhan itu, direktur operasional perusahaan tersebut tiba-tiba berlari menghampiri arah kerumunan dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat sangat ketakutan sekali. Bukannya mengusir Budi, pria berpakaian rapi itu justru membungkuk sangat dalam di depan Budi dan menyapanya dengan sebutan Tuan Besar dengan suara yang bergetar. Semua orang di ruangan itu mendadak terdiam, termasuk sang bibi yang mulutnya langsung tertutup rapat karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Budi kemudian melepaskan kacamata lamanya dan berdiri dengan tegak, memancarkan aura kepemimpinan yang sangat luar biasa kuat yang belum pernah Siska lihat sebelumnya. Budi, atau yang ternyata adalah Adrian Santoso, menjelaskan di depan semua orang bahwa selama 1 tahun ini, ia sengaja menyamar menjadi pemulung untuk sebuah misi rahasia. Ia ingin melihat siapa saja keluarga dan kerabatnya yang tulus mencintai tanpa melihat harta, serta ingin memantau langsung kinerja anak perusahaannya dari lapisan masyarakat paling bawah. Ia juga mengakui bahwa pernikahannya dengan Siska adalah sebuah rencana takdir yang sangat indah, karena ia akhirnya menemukan permata yang sangat murni di tengah tumpukan sampah. Siska hanya bisa berdiri terpaku, merasa seperti sedang berada di dalam mimpi yang sangat indah sekaligus sangat mengejutkan bagi jiwanya yang sederhana itu. Ia tidak menyangka bahwa pria yang setiap hari ia siapkan sarapan sederhananya adalah orang paling kaya yang mengendalikan roda ekonomi di kota besar tersebut. Air mata kebahagiaan mulai mengalir di pipinya, bukan karena ia akan menjadi kaya raya,
melainkan karena ia menyadari bahwa suaminya adalah orang yang sangat luar biasa hebat. Adrian kemudian menatap tajam ke arah bibi Siska yang sekarang sedang bersujud di lantai, sambil memohon ampun karena ketakutan hartanya akan disita habis oleh Adrian. Dengan suara dingin, Adrian mengatakan bahwa semua aset yang dicuri dari orang tua Siska akan dikembalikan malam itu juga, tanpa ada 1 sen pun yang tersisa. Sang bibi jatuh pingsan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang yang ia hina sebagai sampah justru adalah pemilik dari semua kemewahan yang ia nikmati selama ini. Setelah kejadian luar biasa itu, Adrian membawa Siska pergi dari gedung tersebut menuju sebuah mansion mewah yang letaknya berada di atas bukit yang sangat indah pemandangannya. Siska merasa sangat asing dengan semua kemewahan itu. Namun Adrian berjanji bahwa meskipun identitasnya sudah terbongkar, ia akan tetap menjadi Budi yang dulu Siska kenal. Ia tetaplah pria yang menyukai nasi goreng buatan Siska, dan pria yang akan selalu melindungi Siska dari siapapun yang berani menyakiti hati istrinya tersebut. Kehidupan Siska berubah total dalam semalam. Dari seorang gadis yang selalu dihina, menjadi nyonya besar yang sangat dihormati oleh semua kalangan di kota itu. Namun, ia tidak menjadi sombong. Ia justru menggunakan kekayaan suaminya untuk membangun yayasan bagi anak-anak yatim dan para pemulung yang dulu pernah menjadi bagian hidupnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada emas dan berlian, melainkan pada ketulusan hati seseorang dalam menerima keadaan kita apa adanya, tanpa syarat apapun. Adrian juga membuktikan cintanya dengan cara yang sangat manis. Ia tetap sering mengajak Siska berkeliling kota dengan mobil tua mereka hanya untuk mengenang masa sulit. Mereka berdua sering mengunjungi gubuk tua tempat mereka dulu tinggal, yang kini sudah diubah menjadi museum kecil sebagai pengingat akan perjuangan cinta mereka. Siska merasa sangat bersyukur karena telah dipaksa menikah, karena jika tidak, ia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan jodoh terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuknya. Kisah cinta mereka menjadi buah bibir di seluruh negeri, memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari pekerjaan atau penampilannya. Kita tidak pernah tahu rahasia apa yang disembunyikan seseorang di balik pakaiannya yang kusam atau pekerjaannya yang terlihat sangat rendah di mata dunia yang fana ini. Karena seringkali, harta yang paling berharga justru tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Kini Siska hidup bahagia bersama Adrian, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang lucu yang selalu diajarkan untuk selalu rendah hati dan menghargai semua orang. Siska selalu menceritakan kisah pertemuan mereka kepada anak-anaknya sebagai dongeng pengantar tidur agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak memandang rendah orang lain. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan cerita Siska adalah bukti nyata bahwa penderitaan yang kita alami hari ini bisa jadi adalah jalan menuju kebahagiaan yang tak terhingga. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan kisah yang sangat mengharukan ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang sangat berharga dari cerita tadi. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada siapa saja tanpa melihat status sosial mereka, karena roda kehidupan itu selalu berputar dan kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Jika kalian menyukai cerita drama seperti ini, pastikan untuk tetap mengikuti konten-konten terbaru yang akan selalu menghibur sekaligus memberikan pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa juga untuk klik tombol suka dan bagikan cerita ini kepada sahabat atau keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan inspirasi positif dari kisah Siska dan Adrian. Tuliskan juga di kolom komentar ya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar akhir cerita yang sangat tidak terduga ini. Aku sangat ingin membaca pendapat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video cerita seru selanjutnya yang pastinya akan jauh lebih menarik dan penuh dengan pesan moral yang mendalam untuk kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian yang luar biasa selama ini. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jaga kesehatan kalian baik-baik di sana dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi segala cobaan hidup yang mungkin terasa sangat berat saat ini bagi kalian semua. Saya pamit dulu, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dan penuh cinta untuk kalian semua dimanapun berada saat ini juga. Selamat tinggal semuanya.